Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Refin Sugiantoro, NIM 2041710002 dari jurusan Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang judulnya optimalisasi limbah bercangkang kerang hijau dan cangkang kerang darah sebagai substitusi semen campuran bahan pembuatan paving block ramah lingkungan yang bernilai ekonomis. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa agenda, latar belakang, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah untuk latar belakang. Paving block adalah suatu bahan yang digunakan untuk menutup pada permukaan tanah yang luas penggunaannya, berbagai dari keperluan, yakni dari keperluan yang sederhana dan sampai penggunaan paving khusus sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar. Nah, di dalam pembuatan paving block untuk menghemat dari segi bahan baku, maka dari itu kita tidak menutup kemungkinan untuk memerlukan ditambah suatu komponen penyusun lainnya. Pada era sekarang, banyak buangan limbah agroindustri terutama pada sektor pertanian seperti pasir onik, serat bubut besi, sisa kulit kayu, kulit kerang, dan limbah yang lainnya. Menurut Li, pemanfaatan limbah-limbah pada industri dan limbah pertanian serta penggunaan kembali bahan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi merupakan upaya agar beton dapat bersifat terhadap lebih ramah lingkungan. Memanfaatkan kulit kerang dalam pembuatan paving block ini terbukti memberikan keuntungan pada sosial masyarakat sekitar. Penggunaan apel cangkang kerang dalam pembuatan bata atau paving block tanpa dibakar akan mendapatkan peningkatan suatu kuat tekan pada bata dan durabilitas. Bahan baku untuk pembuatan paving block ini meliputi yang pertama adalah cangkang kerang hijau, kemudian cangkang kerang darah, lalu ada bahan tambahan lainnya seperti pasir, air, dan semen. Pada latar belakang menemukan rumusan masalah sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh substitusi kulit kerang hijau dan kulit kerang darah sebagai bahan tambahan pembuatan paving block. Yang kedua, bagaimana formulasi yang efektif terhadap perbandingan kulit kerang hijau dan kulit kerang darah sebagai komponen dengan komponen pasir, air, dan semen Portland. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kuat tekan daya serap air yang efisien dalam perbandingan kulit kerang hijau dan kulit kerang darah. Kemudian untuk tujuan penelitian kita menemukan yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi kulit kerang hijau dan kulit kerang darah sebagai bahan tambahan pembuatan paving block. Selanjutnya adalah untuk mengetahui formulasi yang efektif terhadap perbandingan kulit kerang hijau dan kulit kerang darah dengan komponen pasir, air, dan semen Portland. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh kuat tekan dan daya serap air yang efisien dalam perbandingan kulit kerang hijau dan kulit kerang darah. Kemudian ada luaran yang diharapkan, yakni terciptanya paving block yang kuat dan tahan lama serta ramah bagi lingkungan. Kemudian diketahui formulasi yang terbaik dari masing-masing perbandingan pembuatan paving block. Lalu sebagai media informasi, pembuatan paving block berbahan baku kulit kerang hijau dan kulit kerang darah. Kemudian ada batasan-batasan masalah. Yang pertama adalah subjek penelitian adalah paving block berbahan baku kulit kerang hijau dan kulit kerang darah. Kemudian objek penelitian ini adalah kulit kerang hijau dan kulit kerang darah. Lalu parameter penelitian ialah pada pengujian uji kuat tekan menggunakan compression testing machine untuk parameter 7 hari, 14 hari, 21 dan 28 hari. Kemudian uji densitas dan uji daya serap air. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan menjelaskan
Apa itu sih kerang? Ya, nah, kerang di sini adalah salah satu hewan lunak atau moluska kelas Bivalvia atau Pachypoda yang secara umum bagian tubuhnya kerang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kaki, lalu ada kepala, lalu ada bagian alat pencernaan dan reproduksi, ada selaput, dan kemudian ada cangkang. Kemudian cangkang sendiri terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan luar tipis, lapisan luar yang tebal, dan lapisan dalam. Nah, lapisan luar tipis ini itu hampir berupa kulit dan disebut juga periostratum yang melindungi si kerang tersebut. Kemudian yang lapisan kedua yang cangkang tebal itu terbuat dari kalsium karbonat. Lalu ada lapisan yang terdiri dari maksudnya lapisan dalam itu yang dibentuk oleh selaput mantel dalam bentuk lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini yang membuat cangkang menebal saat hewannya bertambah tua. Kemudian ada kerang hijau. Kerang hijau ini hidup di laut tropis dominannya seperti di Indonesia ini, perairan dan pantai. Kemudian kerang hijau ini juga melekatkan diri secara tetap pada benda-benda keras yang ada di sekelilingnya. Lalu kerang hijau ini juga termasuk binatang lunak, di mana kerang hijau ini mempunyai 2 cangkang yang simetris, kakinya berbentuk kapak, kemudian insangnya berlapis-lapis satu dengan lainnya dihubungkan dengan silia. Kemudian perairan budidaya kerang hijau ini antara lain suhu perairannya berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Lalu pH airnya juga antara 3 sampai 4. Lalu arus air dan angin itu tidak terlalu kuat dan umumnya pada kedalaman airnya yang kedalam airnya ini antara lain 10 meter sampai 20 meter. Laju pertumbuhan kerang hijau ini berkisar antara 0,17 sampai 1 cm per bulan. Lalu ukuran yang dikonsumsi pada kerang ini panjangnya mencapai 6 cm dan capaiannya itu butuh waktu 6 sampai 7 bulan. Kemudian ada kerang darah. Kerang darah ini memiliki belahan yang sama, melekat satu sama lain pada batas cangkang. Lalu setiap belahan cangkang memiliki 19 sampai 23 rusuk. Nah, dibanding kerang hijau, laju pertumbuhan kerang darah ini relatif lebih lambat. Untuk tumbuh sepanjang 4 sampai 5 mm, kerang darah memerlukan waktu 6 bulan. Lalu untuk panjang 18 sampai 20 mm itu memerlukan waktu kurang dari 1 tahun. Kerang darah ini hidup dalam cekungan di dasar perairan di wilayah pantai yang berlumpur. Kemudian ada kandungan cangkang kerang, ada kalsium oksida sebanyak 66,70%, silikon dioksida sebanyak 7,88%, besi oksida sebanyak 0,03%, magnesium oksida sebanyak 22,28%, lalu aluminium oksida sebanyak 1,25%. Kemudian paving block ini adalah produk bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah satu alternatif menutup atau pengerasan permukaan tanah. Nah, paving block ini juga dikenal dengan sebutan bata beton, concrete block atau konblok. Paving block bahkan dapat digunakan pada area khusus seperti pada pelabuhan peti kemas, bandara udara,
terminal bis, stasiun kereta, dan masih banyak lagi. Paving block ini juga digunakan untuk mengeras dan memperindah trotoar, seperti halnya kita jumpai di jalan-jalan kota, pengerasan jalan di komplek atau perumahan, lalu kawasan pemukiman, dan masih banyak lagi. Di antara berbagai macam alternatif penutup permukaan tanah, paving block ini lebih memiliki banyak variasi, baik dari segi tekstur, ukuran, bentuk, warna, corak, serta kekuatannya. Nah, ini adalah merupakan metode pembuatan paving block, di mana ada dua metode yang dilakukan, mekanis dan konvensional. Metode mekanis ini biasanya digunakan oleh pabrik dengan skala industri sedang atau besar. Pembuatan paving block secara mekanis dilakukan dengan cara menggunakan mesin. Kemudian metode konvensional ini biasanya menggunakan alat gablokan dengan beban pemadatan yang berpengaruh terhadap tenaga kerja yang mengerjakannya. Metode ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai industri rumah tangga, karena selain alat yang digunakan sederhana, juga mudah dalam proses pembuatannya sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, dapat dilihat bagaimana sih keunggulan dari paving block yang berbahan dasar limbah. Yang pertama, membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai bahan campuran pembuatan paving block. Lalu kemudian secara tidak langsung juga dapat meminimalisir pembuangan limbah cangkang kerang seperti gambar di atas itu. Lalu bentuk dari salah satu alternatif untuk mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lalu yang terakhir, dari segi pemeliharaan kelestarian lingkungan, cara ini merupakan salah satu upaya untuk mereduksi limbah yang berasal dari kulit kerang, sehingga pantai-pantai tidak tercemar dari limbah-limbah cangkang kerang. Kemudian ada parameter uji, daya serap air, densitas, dan kuat tekan, di mana daya serap air semakin banyak pori yang terkandung dalam paving block, maka akan semakin besar pula penyerapannya, sehingga ketahanannya akan lebih berkurang. Kemudian ada densitas, semakin tinggi densitas atau massa jenis suatu benda, akan semakin besar pula massa setiap volumenya. Kekuatan tekan yang tinggi sangat penting karena mortar dikondisikan untuk menahan tekan untuk beberapa keperluan. Nah, berdasarkan standar nasional Indonesia, paving block campuran kapur dengan nilai kuat tekan sebesar 93,27 kilo sudah memasuki dalam klasifikasi paving block mutu D yang digunakan untuk tanaman. Maksudnya digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya. Lalu ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2021, yang pertama di Laboratorium Fisika dan Kimia Kampus A dan Laboratorium Proses Kampus C Universitas Internasional Indonesia. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah alatnya mesin hidraulik, sekop, selang, timbangan, baskom, ballpoint, stiker atau label. Lalu kemudian ada bahan yang digunakan, yakni cangkang kerang hijau, cangkang kerang darah, pasir, semen, dan air. Kemudian ada beberapa parameter yang digunakan, ada formulasinya. Yang pertama adalah tabel di atas, ada sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, di mana perbandingan formulasinya berbeda-beda, ada yang 100%, ada yang 50%. Lalu diklasifikasikan terhadap
perbandingan hari-harinya, yakni ada 4 perlakuan selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Lalu untuk prosedur pembuatan paving block sendiri adalah menyiapkan bahan limbah kerang hijau, kerang darah dan yang sudah dihaluskan, dan semen, pasir, air. Kemudian bahan ditimbang sesuai formulasi yang ditentukan. Lalu bahan yang tersebut dicampurkan sesuai formulasi dan ditambahkan air sesuai takaran yang ditentukan. Campuran tersebut kemudian dicetak menggunakan mesin pres hidrolik dengan ukuran dan takaran yang sesuai. Kemudian setelah dicetak, cetakan tersebut dikeringkan dengan perbandingan 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Kemudian yang terakhir dianalisa dengan beberapa parameter uji dan paving siap digunakan. Ada beberapa parameter pengujian paving block tersebut. Yang pertama adalah uji kuat tekan, di mana P sama dengan FA. P adalah kuat tekan, lalu F gaya tekan maksimum, lalu A luas penampang. Lalu ada uji daya serap air, di mana MP min MK per MK kali 100%, di mana MP adalah massa basah benda uji, lalu MK adalah massa kering benda uji. Kemudian uji densitas. Pada pengujian densitas ini penelitian menggunakan metode Archimedes dengan cara menimbang massa sampel di udara. Setelah itu perendaman tercapai, angkat sampel dan dilap dengan kain dan dicatat massanya. Sampel kemudian digantung dengan kawat di mana posisi sampel berada di tengah-tengah panci atau baskom. Kemudian mencatat massa sampelnya beserta kawat penggantung. Kemudian sampel dilepas dan mencatat kawat penggantungnya. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.